Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini saya akan menerangkan tentang salah satu doa Rasulullah SAW, yang mana biasakanlah untuk kita ketika selesai sholat 5 waktu berdoalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berdoa atau orang yang selalu meminta kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang yang tidak suka berdoa. Lain halnya dengan manusia. Kalau manusia terlalu sering diminta, tentu manusia tersebut akan semakin lama tentu akan semakin membenci kepada orang yang selalu minta. Lain halnya dengan Allah. Allah itu sebaliknya, paling senang selalu diminta dan selalu tidak senang kepada orang yang suka tidak meminta. Maka amalkanlah doa ini, yang mana doa ini selalu didawamkan, selalu dibiasakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam salah satu ikhbar atau riwayat, karena Rasulullah SAW yad'u, beliau sudah terbukti setiap selesai sholat 5 waktu suka berdoa. Karena Rasul berdoa dengan doa ini, kita pun juga alangkah baiknya mengikuti doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana doa yang akan saya jelaskan kali ini ada 7 perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Sehingga karena takut-takutnya Rasul dengan 7 perkara ini, sampai-sampai beliau selalu berdoa agar dijaga, dijauhkan dari yang 7 ini. Mari kita simak doanya dan amalkanlah doa-doa ini dan dibiasakan dengan setelah sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umur wa azabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Itu adalah doa baginda Rasulullah SAW. Agar kita lebih semangat untuk membaca doa ini ketika usai sholat, marilah kita terjemahkan satu persatu kalimat ini. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon dijaga kepadamu, minal bukhli, dari pelit. Nah, jadi Rasul paling tidak suka punya umatnya pelit, karena pelit itu tidak cocok untuk diterapkan, dimiliki oleh seorang manusia. Lain halnya dengan binatang. Binatang itu wajar-wajar aja pelit atau kikir. Kalau manusia harus dihindari dari sifat kikir, karena sekaya apapun seseorang memiliki harta benda yang banyak, tapi kurang kepedulian terhadap orang lain dan tidak sama sekali berkorban dengan hartanya untuk agama, maka orang tersebut bermental miskin. Banyak orang yang kaya raya tapi bermental miskin. Kalau sodakoh sedekian itu kadang-kadang suka hitung-hitungan. Ada lagi orang yang rupanya miskin tapi mentalnya kaya, selalu memberi, seperti halnya para sahabat Ansor. Para sahabat Ansor ini merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat Ansor walaupun hidupnya kekurangan tapi mentalnya mental kaya, selalu memberi dan memberi untuk keperluan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, yang ditakuti oleh Nabi wal kasal adalah sifat pemalas. Kalau orang sudah mempunyai sifat pemalas, masya Allah, malas beribadah, malas mencari nafkah, kadang-kadang tidak etis bagi seorang pria, bagi seorang laki-laki selama berumah tangga, resiko hariannya dijamin oleh seorang perempuan. Dalam kitab Su'bul Iman, manusia yang paling gagah itu bukan orang yang suka berantem, bukan orang yang suka ditakuti oleh orang lain karena kegagahannya. Orang yang gagah di hadapan Allah itu adalah orang yang suka dan mampu menafkahi keluarganya. Itulah orang hebat. Maka apabila seseorang sudah mempunyai sifat malas, apalagi malas beribadah, waktunya sholat masih tidur, waktunya sholat malah dipakai sesuatu yang tidak bermanfaat, dan yang lain-lain. Apalagi kalau kita misalkan bermalas-malas untuk mencari nafkah untuk keluarga. Maka ada sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i isman ayyudoyi ahlahu. Cukup bagi seseorang, tidak perlu mencari siksa Allah yang paling besar, cukup saja menterlantarkan keluarganya. Sampai-sampai seorang kepala keluarga tidak mau mencari nafkah, sampai-sampai istrinya meminta-minta, anak-anaknya meminta-minta, sementara suaminya tidur dan tidur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Apabila seorang suami tidak bertanggung jawab karena bermalas-malasan, cukup suami tersebut sudah besar siksaannya, tidak perlu mencari dosa-dosa yang lain. Yang ketiga, yang ditakuti oleh baginda Rasulullah SAW, wa ardhalil umur, yaitu hina-hinanya umur. Ya, hinanya umur bagaimana? Ketika kita sudah usia uzur, masya Allah, kadang-kadang manusia kalau sudah pikun, mendingan kalau anak-anaknya misalkan sadar dan pada soleha dan soleha mau mengurus orang tuanya. Kadang-kadang ada satu keluarga yang ibu dan ayahnya sudah tua renta, sudah pikun, sampai-sampai dioper ke panti asuhan. Karena apa? Alasannya kesibukan ini, kesibukan itu. Padahal sangatlah besar jasa orang tua. Kalau orang tua kita dulu mempunyai 7 orang anak, mampu mereka besarkan. Tapi 7 orang anak sampai-sampai tidak mampu untuk melayani kebutuhan orang tuanya yang cuma 2, ibu dan ayahnya. Itu dunia terbalik. Yang keempat, sesuatu yang paling ditakuti oleh baginda Rasul adalah wa'adzabil kubri, siksa kubur. Maka ada beberapa perkara yang bisa menimbulkan dahsyatnya siksa kubur. Satu, apabila kita selalu mendolimi orang lain, menghasut orang lain. Selanjutnya, yang kelima, sesuatu yang paling ditakuti oleh baginda Rasulullah SAW, wa fitnati dajjal, fitnahnya dajjal. Di hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan makhluk yang paling besar, yaitu yang bernama Dajjal, yang mengaku sebagai Tuhan. Kalau orang yang dibunuh oleh Dajjal, berarti orang itu selamat dunia akhirat. Tandanya orang tersebut tidak mengakui bahwa Dajjal sebagai Tuhan. Tapi alangkah nistanya, alangkah hinanya seseorang yang berteman dengan Dajjal, berarti mereka itu menyetujui Tuhan adalah Dajjal. Yang keenam, sesuatu yang paling ditakuti oleh baginda Nabi adalah wa fitnatil mahya, fitnah ketika hidup. Kadang-kadang kita tidak melakukan apa-apa, lalu disangkanya apa-apa oleh orang lain. Banyak orang lain misalkan di negara kita yang menjadi kambing hitam. Kambing hitam itu bagaimana? Orang lain tidak bersalah, malah orang tersebut yang masuk penjara. Itu mengalami fitnah hidup. Yang ketujuh, wal mamat. Rasulullah SAW sampai-sampai meminta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah waktu kematian. Bagaimana halnya fitnah waktu kematian? Ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, belum apa-apa sudah mendapatkan siksa kubur, jauh daripada nikmat kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika kita masuk dalam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir yang tugasnya menanya
kepada jenazah, ruhnya yang akan menjawab, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ketika seseorang sudah tidak lagi bisa menjawab apa yang dilontarkan pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat munkar nakir, maka orang tersebut betul-betul mengalami fitnah kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, marilah kita bersama-sama lagi membaca doa, yang mana doa ini 7 perkara yang paling ditakuti oleh Nabi, dan sekelas Nabi pun meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari 7 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umur wa azabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Selamat mengamalkan doa ini, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari 7 perkara yang paling ditakuti oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudz ma sofa wada ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.